Oke Bang Aris, saya coba jawab seringkas mungkin nanti ditambahkan. Oke, pertama kita akan membahas tentang Forcecoin Bang ya. Forcecoin ini prinsip dari proyeknya Lando Oktanikop berkomitmen untuk pengembangan proyek ekosistemnya Metaverse ini mengandung unsur terdesentralisasi atau desentral sepenuhnya. Jadi dia tidak melibatkan unsur sentral sedikit pun. Baik nanti ketika distribusi Forcecoin selesai, maka dia akan listingkan di DEX, bukan di CEX. Oke. Nah, apa kelebihan dari DEX? DEX itu adalah desentralisasi finance. Dalam hal ini adalah DeFi juga. Jadi tidak ada unsur di DEX itu unsur sentralnya. Jadi DEX itu adalah sekumpulan program yang mengatur transaksi untuk pertukaran cryptocurrency, Bang. Nah, apa yang bisa ditukar di DEX itu? Di DEX itu hanya penukaran crypto to crypto, teknologi sama-sama teknologi. Jadi tidak ada uang fiat. Makanya dia bebas yang namanya dari hukum sekuritas atau pengumpulan dana atau perusahaan. Makanya DEX itu tidak bisa dibuat dalam hal sekuritas, dalam hal kontrol suatu individu tertentu atau perusahaan tertentu. Status program di DEX itu sama seperti smart contract yang ada di Metaverse. Standarnya sama. Nah, jadi ketika Forcecoin dilistingkan di situ, maka kita pastinya mikir bagaimana cara mendapatkan uangnya. Nah, Forcecoin dilistingkan akan menumbuhkan nilai. Nilainya pastinya konverternya adalah cryptocurrency juga. Bisa saja Forcecoin ke Ethereum, Forcecoin ke Matic, Forcecoin ke DAI Stablecoin, ke USDT. Maka harganya akan mengacu ke dolar. Ketika kita punya banyak Forcecoin dan harganya anggaplah $10, bagaimana cara kita menjadikannya rupiah? Tetap kita harus swap ke DAI Stablecoin. Oke, DAI Stablecoin. Jadi dari Forcecoin kita masuk ke menunya market yang ada di DEX. Kemudian kita lakukan perdagangan di situ. Setelah terjual, maka kita dapat DAI Stablecoin. DAI Stablecoin itu baru kita keluarkan masuk ke cek, baru jual toko kripto, baru nanti kita dapat rupiah. Polanya seperti itu. Nah, dalam hal menghubung, dalam hal mendaftar di DEX itu tidak ada input data nama seperti cek. Hanya kita koneksi sama seperti kita login Metaverse. Ya, bisa dipahami ya, artinya secara keamanan DEX itu sama seperti keamanan project yang ada di Metaverse. Semuanya konsepnya adalah desentral. Nah, artinya dari situ kita udah bisa melihat dari sisi keamanan dananya, dari sisi keamanan hukumnya, ataupun dari sisi keamanan serangan-serangan dari yurisdikasi tertentu. Seperti itu, bisa dipahami poin itu ya. Artinya ada perbedaan antara DEX dan CEX. Ya, kalau CEX itu exchanger yang sifatnya sentral, itu artinya desentralisasi yang disentralkan. Bisa ya, didesentralkan. Jadi wallet kita yang ada di toko kripto itu sebenarnya wallet sama seperti di Trust Wallet. Tapi yang create walletnya itu adalah perusahaan toko kripto. Kode prasanya di mana? Di toko kripto. Kita untuk mengakses wallet kita itu pastinya programnya disentralkan oleh mereka, sehingga untuk akses data kita harus input secara sentral. Kita harus daftar dulu KTP, harus daftar alamat dan verifikasi segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol, ya, mengontrol dalam hal transaksi kita di toko kripto, untuk mengatur perpajakannya, untuk mengatur keamanannya dalam hal keamanan sentral dari sisi legalitas, hukum dan lain-lain. Seperti itu. Makanya ketika teman-teman misalnya transfer DAI Stablecoin ke Indodax, oke, DAI Stablecoin di Indodax nggak ada jaringan Polygon. Tapi pada saat teman-teman melakukan transaksi, DAI jaringan Polygon ditransfer ke jaringan ERC20. Secara logika, address wallet ERC dan Polygon itu address walletnya sama. Saldonya tetap masuk, tapi tidak muncul di akunnya Indodax. Bagaimana caranya? Tetap kita harus konfirmasi untuk mengeluarkan
die stablecoin dalam jaringan Polygon untuk dikembalikan ke ERC20. Nah, itu salah satu bukti bahwa wallet yang ada di Indodax, di toko kripto, itu sama seperti wallet yang ada di Trust Wallet. Cuman yang ada di toko kripto Indodax, aksesnya, prepaid key-nya, kode frasanya, itu ada di database-nya mereka. Polanya seperti itu. Artinya desentralisasi yang disentralkan. Oke. Clear ya untuk DEX? Ya. Oke. Artinya begini Bang, apakah nanti ada program baru tentang DEX itu yang ada di Metaverse itu, ataukah saat ini DEX itu sudah ada? DEX sudah ada. Sudah ada di luar Metaverse gitu? Udah ada. Ya, jadi DEX itu sendiri itu ada banyak Bang di desentralisasi aplikasi. Ada kita kenal yang paling banyak dipakai itu ada namanya Uniswap. Kemudian ada PakeSwap dan ada banyak lagi seperti itu. Nah, jadi sudah ada. Termasuk DEX ya? Apa Bang? Kalau swap di Trust Wallet itu termasuk DEX? Termasuk DEX, cuman dia program tunggal, bukan untuk jual beli. Swap itu. Siap. Oke. Jadi gambarannya mungkin seperti di Trust Wallet itu ada swap kan Pak, dari koin apa menjadi koin apa, itu kan dari suatu kripto, tapi itu dikelola dimiliki hanya berlaku di aplikasi Trust Wallet saja. Tapi kalau PakeSwap, Uniswap itu sudah lintas, bahkan lintas blockchain ya lintas kripto. Nah, endingnya memang kita berpikir harus jadi rupiah dong, kan gitu toh Pak endingnya. Iya betul Pak. Jadi memang prosesnya dari DEX, antar DEX itu dilakukan proses swap atau penukaran, barulah dari uang yang kita swap, kripto yang kita swap itu endingnya juga tetap harus dirupiahkan, cek ke toko kripto, ke toko Indodax atau ke rekening. Endingnya juga ke sana sih kalau memang kita ingin menukar ke rupiah. Tetapi kan sebetulnya potensi Forcecoin untuk dirubah menjadi Ethereum, ETH atau Litecoin atau mungkin Cardano atau mungkin kripto yang lain itu terbuka Pak. Jadi kan kita hanya punya Matic sama punya DAI kan itu kan. Tapi saya pengen punya kripto lain yang mungkin menurut saya ini punya potensi. Makanya ketika kita menghasilkan di Forcecoin ya, Forcecoin itu nanti akan berinteraksi, bisa ditukarkan dengan koin yang lain kan gitu Pak. Koin yang lain. Ya koin yang lain itu pasti kalau pengen jadi rupiah ya tetap harus dijual ke Indodax atau kripto atau sejenis. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Ya, lanjut Pak. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua masalah SEC ya, karena baru-baru ini kan ada benturan SEC menggugat Binance. Nah, kita harus memahami sumber masalahnya di mana. Jadi gugatan dalam hal SEC itu sendiri, SEC itu adalah semacam yurisdikasi yang mengontrol keuangan di Amerika Serikat, sama seperti OJK lah. Karena dia berada di Amerika Serikat, pengaruhnya cukup luar biasa, itu global. Nah, itu harus dipahami. Nah, mereka menargetkan dana nasabah yang ada di Binance. Jadi dana nasabah yang ada di Binance itu ada indikasi dana tersebut digunakan tanpa izin seperti itu. Jadi di dalam hukumnya SEC itu, ketika ada sekuritas yang sifatnya mengumpulkan dana nasabah untuk suatu program dalam hal perusahaan, itu dana tersebut itu tidak bisa diganggu dalam hal digunakan untuk keperluan hal lain, baik itu diputar lagi atau apapun. Nah, ada indikasi menurut SEC seperti itu di Binance. Nah, di Binance itu adalah cek ya, sebuah perusahaan exchanger yang sama seperti toko kripto Indodax seperti itu. Nah, jadi target hukumnya itu kemana? Target hukumnya tetap sentral, karena SEC itu adalah kontrol sentralnya. Jadi bukan ke teknologinya Bang. Teknologinya tidak pengaruh, tapi target hukumnya itu kemana? Ke CEO-nya, ya, ke foundernya si Binance. Si siapa namanya Bang? Cepang gitu ya. Zhang siapa gitu? AZ. Ya. Nah, jadi artinya orangnya yang ditargetkan SEC.
Nah, permasalahannya apa sekarang? Permasalahannya itu ke market. Jadi di dalam Binance itu kan adalah indikator sebuah market besar karena dia berada di tingkat atas, yaitu exchanger terbesar, cek terbesar di global. Pastinya ada kekhawatiran investor ya dalam hal menyimpan asetnya di sana. Nah, sehingga aset-aset yang ada di sana mereka buru-buru mengeluarkan, baik itu Bitcoin, Ethereum, seperti itu. Nah, ketika dana itu dikeluarkan, dicairkan atau apapun bentuknya, pastinya akan mempengaruhi secara volume, secara besar-besaran. Iya. Karena kapasitasnya investor, ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang menarik di Binance. Jadi dana yang ada di Binance itu dikeluarkan tapi berpindah. Jadi berpindah ke kawasan Eropa dan Asia. Artinya menjauh dari hukumnya Amerika. Nah, ini menarik kasus ini. Tapi tetap ada pengaruhnya ke market. Market 1 hari 2 hari itu akan drop ya karena ada pergerakan, ada isu seperti itu. Kemudian seiring berjalan akan kembali pulih. Bahkan nanti tidak menutup kemungkinan Amerika akan ditinggalkan dari sisi teknologi ini. Nah, sekarang isu terbarunya ketuanya SEC itu digugat dalam hal akan dihentikan dari kapasitasnya sebagai pemimpin dari SEC itu sendiri. Itu adalah efeknya. Artinya ada beberapa sekelompok pemerintahan di Amerika tidak setuju dengan itu karena itu akan menurunkan kapasitas mereka dalam hal mendapatkan potensi dari blockchain, dari aset cryptocurrency. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, market akan berpengaruh. Kenapa? Karena tidak semua orang paham teknologi, Bang. Orang pahamnya membeli Bitcoin, ada potensi naik dan mereka membeli, tapi mereka tidak memahami keamanan teknologinya. Yang mereka tahu, Binance digugat. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita paham dari sisi keamanan teknologinya dan kita mengerti itu, maka tidak akan mempengaruhi dari sisi teknologinya. Nah, itu juga berpengaruh ke market. Karena orang investor membeli Bitcoin, membeli Ethereum yang nyimpannya di Binance, mereka nggak ngerti teknologinya, keamanannya. Yang mereka tahu Bitcoin dibeli dapat keuntungan, simpan di Binance. Binance digugat, mereka khawatir gitu. Nah, belum lagi ada namanya berita atau isu yang dimanfaatkan, ya, sengaja ditakut-takutin market oleh negara tertentu, yang mana tujuannya akan menurunkan harga Bitcoin, Ethereum. Tapi di satu sisi mereka mengambil peluang itu untuk membeli. Nanti setelah beberapa bulan yang akan datang, maka muncullah ya isu-isu positif, sehingga yang membeli di saat isu yang lagi bermasalah tadi, membeli dengan harga murah, mereka mendapatkan keuntungan. Dan tidak menutup kemungkinan ini ada juga hubungannya dengan keuangan yang ada di Amerika Serikat, yang mana mereka juga akan lagi berjuang tentang hutang yang ada di sana. Mereka terancam resesi seperti itu. Mungkin mereka mempengaruhi dengan menargetkan exchanger terbesar untuk menghilangkan kepercayaan investor sementara, mendropkan harga aset secara keseluruhan. Tapi di sisi lain ya mungkin ada dana besar masuk membeli di bawah, dan nanti pada akhirnya juga akan kembali. Karena kasus seperti ini kan berulang. Iya, berulang. Jadi bagi teman-teman yang memang dari dulu bermain cryptocurrency, berita seperti ini nggak aneh. Ya memang seperti ini. Desentral, ya lawannya adalah sentral. Ya itu pasti ada bentrok karena ini berlawanan konsepnya. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bang Kenzi. Oke. Informasinya luar biasa. Nanya masalah apakah metaverse itu konsepnya, Binance itu konsepnya smart contract, metaverse itu kan smart contract, ya pastinya tidak sama. Tidak sama, enggak. Jadi Binance itu kayak toko kripto. Nah, kebetulan toko kripto itu saham terbesarnya dibeli oleh Binance.com, oleh Xiaopeng itu tadi. Toko kripto itu saham terbesarnya dibeli oleh Binance. Kebetulan ya. Dulu toko kripto tidak, sekarang demo. Nah, artinya cabangnya Binance di Indonesia itu ya toko kripto, kasarannya gitu loh Pak. Tapi Binance.com sendiri sebetulnya exchanger di terbesar dunia. Seperti hanya kita punya uang di akunnya toko kripto, paham ya?
saya nggak mau di wallet, saya mau di toko kripto aja deh di walletnya. Kalau cuma 1 juta 2 juta nggak masalah. Kalau sudah sampai ratusan miliaran, OJK atau SEC menengarai uang-uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi toko kripto, CEO-nya atau perusahaan itu untuk diputarkan lagi. Nah, itu yang disalahgunakan. Jadi yang diincar adalah regulasi yang disalahgunakan kepercayaan customer pengguna kepada Binance, ya. Nah, mereka itu betul. Mereka akhirnya seperti saya, kalau uang saya di toko kripto ada 1 miliar kan berupa ETH gitu kan ya. Aduh, bahaya ini, udah ambil aja tak pindahkan ke yang lain, gitu kan, ke Indodax gitu misalkan kan gitu kan. Jadi migrasi itu, dan sebetulnya nggak sampai 5%, nggak lebih dari 5% kok pengguna Amerika itu, ya. Jadi nggak akan banyak mempengaruhi kalau orang yang paham, ya. Itu hanya masalah SEC, dan memang betul kata Pak Gensi, kebijakan itu akhirnya dilawan oleh senator Amerika. Kalau senator tuh kalau di Indonesia mungkin bahasanya ya, tadi saya baca di YouTube juga semacam itu ya Bang ya, DPD ya, DPD perwakilan ya. DPD daerah provinsi ada 2, ada perwakilan daerah lah. Tidak setuju konsep itu karena malah bisa membunuh perekonomian Amerika. Amerika ini sekarang sedang pilot, banyak utang yang tidak bisa bayar utang. Negara besar ya, negara kaya, tapi dia banyak utang yang tidak bisa bayar utang, ya. Nah, mungkin disitulah sebetulnya kekhawatiran tentang cryptocurrency pun juga bisa melewat jalur hukum, karena Binance juga punya pengacara, katakanlah punya yang membela, karena memang sekarang kan orang-orang sudah tidak kolokan seperti tahun-tahun yang dulu sebelum tahun 1950 yang belum mengerti teknologi Binance. Sekarang kan orang-orang kripto ini kan sudah berpikirnya, dan itulah sebetulnya tujuan dari Satoshi Nakamoto, bagaimana supaya privasi tentang aset pribadi-pribadi itu bisa free, bisa bebas, tidak diatur, dikuasai oleh institusi-institusi, ya. Dan pasti sampai kapanpun kata Bang Edi ya akan bermusuhan terus oleh mereka sampai kapanpun, ya. Jadi dia nggak usah terus jadi kagetan, waduh gimana nih, tidak dong. Apalagi metaverse tidak ada indikasi ngumpulin duit dan menggunakan uang Bapak Ibu sekalian untuk orang-orang tertentu, untuk timnya Lado atau Mr. Lado sendiri yang memanfaatkan uang yang mana yang mau dipakai, kan gitu kan, uang yang mana, karena kita tidak pernah memberikan keuntungan buat metaverse. Uang yang kita transaksikan langsung diberikan ke member yang lain, ya, peer to peer, nggak 1 rupiah pun, 1 dai pun nempel ke akunnya Mr. Lado. Lado akan mendapatkan keuntungan yang sama jika terjadi program algoritmanya. Waktunya reinvest ke sponsor ya dapat sponsornya, waktu sponsor lagi dapat, ya udah seperti itu. Semua berlaku sama. Jadi ya memang untuk beberapa orang newbie memang digunggung kropiok kalau bahasa Jawanya itu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu digebiah uyah gitu lah. Wah, itu bahasa Jerman nih. Kalau bahasa Indonesianya itu dipukul rata. Ya, sebagai bahan informasi juga, ternyata SEC ini bukan hanya menargetkan Binance ya, dia menargetkan Coinbase juga, exchanger terbesar kedua. Nah, ini menarik juga karena tuntutan mereka itu ada beberapa token yang statusnya menurut mereka adalah sekuritas. Nah, kalau token sekuritas itu harus tunduk dalam hukum SEC. Nah, permasalahan yang muncul, mereka belum membuat tata hukum tentang mana token yang sekuritas, mana yang bukan. Tahu tiba-tiba aja menjas bahwa Coinbase menjual token yang sekuritas. Nah, sekuritas itu maksudnya token itu dikelola yang awalnya mungkin ada pengumpulan dana atau sejenis ICO seperti itu, jual beli koin seperti itu. Jadi ada pengumpulan dana di situ dianggap sekuritas. Nah, efeknya apa ke Amerika? Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan Amerika itu ditutup sama Coinbase. Sekarang pertanyaannya yang rugi siapa? Negara mereka, Amerika Serikat. Nah, itulah kenapa sekarang ini terancam dipecat ketuanya SEC ini. Nah, jadi efeknya itu ke mereka. Karena ini sudah bermain di ranahnya teknologi, artinya
sulit untuk dikontrol karena SEC itu bagaimana caranya dia ingin menguasai sistem keuangan ini. Iya. Desentralisasi ini walaupun dia sifatnya desentralisasi, mereka tetap mau mencari celah bagaimana mereka tetap mendapatkan keuntungan dari arus keuangan yang ada di Coinbase, Binance dan lainnya seperti itu. Bagian lah, biar dapat bagian lah. Gitu ya, mungkin cukup Pak Yudi. Ya, cukup, terima kasih Pak Diaris, Bang Gensi. Sama-sama. Ya, cukup teman-teman semua. Di sinilah sebetulnya kita manfaat kalau belajar metaverse niatnya, tapi kalau terus ada yang bersinggungan soal-soal yang di luar metaverse, kita lama-lama juga akan tahu. Dan itu sebetulnya nilai jual Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan bahwa Anda paham konsep ini karena Anda mau memahamkan diri kita Anda sendiri, sehingga ketika diskusi dengan orang itu memberikan efek bahwa Anda memang orang-orang yang memang mau belajar dan mau berubah dari sesuatu teknologi yang sedang sama-sama masuk di dalam dunia kita, ya. Lama-lama kalau ada orang ngomong apa-apa ya sudah tahu, jadi nggak terombang-ambing ya tentang hal yang dulu nggak mau tahu, nggak peduli, nggak urusan, tapi karena kita ada, jadi gitu tuh masalah. Dan mungkin di YouTube Anda cari aja tentang Binance, walah banyak banget. Dan kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya blockchain, metaverse, ya, AI, virtual reality, hal-hal yang bersifat seperti itu sudah jauh. Jadi zaman-zaman yang kolokan atau yang jadul-jadul itu sudah pelan-pelan mulai ditinggalkan, dan itu memang hal yang memang harus kita sadari dan kita harus mau mempelajarinya. Oke, thank you semuanya teman-teman Metaverse, Power Team. Mungkin pertemuannya cukup Bang Ensi ya, sudah jam 11:30. Ini kalau sudah lepas kacamata ini jadi sudah bisa baca lagi, mata sudah berakhir. Tadi ngantuk. Teman-teman semoga nggak bosan dengan kita, dengan Bang Ensi, apalagi ilmunya luar biasa. Dengan saya yang ngomongnya suka selengean ya. Moga-moga aja ya seperti inilah kita belajarnya. Sersan, serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Itu namanya. Oke. Santai serius selesai kan acaranya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Manfaat buat kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat istirahat. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak Kenzi. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak Dedi.